Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik. Kembali bertemu bersama Bang Dion. Nah, hari ini kita akan membahas tentang peta kekuatan SKD PKN STAN 2024. Sebelumnya, Bang mengucapkan selamat kepada adik-adik yang telah lulus administrasi PKN STAN 2024. Artinya nilai adik-adik di SNBT memenuhi syarat untuk mengikuti tahap berikutnya, yaitu tahap seleksi kompetisi dasar atau SKD. Dan adik kira-kira memiliki waktu sekitar 1 bulan ya, atau 1 bulan lebih ke depan untuk mengoptimalkan kemampuan adik-adik agar nilai yang kalian peroleh nanti sesuai dengan harapan kalian dan bisa memenuhi syarat untuk lulus ke tahap berikutnya ya. Nah, dan kita tahu agar adik-adik bisa tahu peta kekuatan PKN STAN 2024, adik harus melihat persaingan PKN STAN sejak tahun 2021. Nah, kenapa sejak tahun 2021? Karena sejak tahun itulah peta persaingan PKN STAN sangat ketat ya. Nah, karena tidak lagi di 1 dan tidak lagi di 3, semua jadi 4, dan kuotanya juga tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita mulai ya. Sekarang kita lihat dulu peta PKN STAN atau peta persaingan SKD PKN STAN tahun 2021. Pada tahun 2021, yang lulus tahap SKD atau yang lulus SNBT ya, untuk lolos ke tahap SKD adalah sejumlah 10.150 orang. Dan waktu itu kuota PKN STAN adalah 275 orang. Nah, artinya tingkat persaingannya adalah 1:38. Dari 38 orang yang bersaing, itu akan diambil 1 orang ya yang lolos sampai akhir PKN STAN ya, sampai akhir PKN STAN. Nah, cuma kita tahu bahwa yang lulus tahap SKD itu adalah biasanya 3 kali dari kuota. Artinya kalau kuotanya 275 orang, maka yang diambil adalah 275 dikali 3 ya, berarti sekitar 800-an orang ya yang lolos tahap berikutnya untuk berkompetisi lagi di tahap psikotes dan kesamaptaan ya. Nah, pada tahun itu untuk lulus SKD, skor yang dibutuhkan adalah 451, dan ini saat ini adalah nilai tertinggi SKD di STAN ya, sepanjang sejarah ya, setidaknya sampai saat ini ya. Karena kuotanya sedikit dan persaingan atau pesaingnya jumlahnya sangat besar. Artinya kalau skor kalian di bawah 451, maka kalian tidak bisa lolos ke tahap berikutnya. Nah, kemudian pada tahun 2022 yang lolos ke tahap SKD adalah 10.663 orang. Dan kuota pada saat itu adalah 750 orang. Artinya tingkat perbandingannya adalah 1:14. Nah, sekali lagi, yang lolos tahap berikutnya biasanya 3 kali dari jumlah kuota. Artinya dari 10.663 orang, yang diambil adalah 750 dikali 3. 2000-an lah ya, 2.250 lah ya. Nah, orang. Waktu itu, untuk lulus nilai SKD skornya adalah 428. Nah, abang ingat betul waktu itu ada salah satu siswa kita yang skor SKD-nya 432, dan dia takut. Kenapa? Karena tahun 2021 untuk lulus ke tahap berikutnya adalah 451. Jadi dia khawatir bahwa dia nggak lulus. Kemudian abang motivasi dia, abang bilang bahwa kuota di tahun ini 3 kali daripada kuota di tahun 2021. Artinya peluang dia masih besar untuk lolos ke tahap berikutnya. Dan alhamdulillah dia lolos. Kemudian dia maksimalkan, kita latih lagi ke psikotes ya, psikotes kemudian kesamaptaan, wawancara, akhirnya dia lulus menjadi salah satu mahasiswa PKN STAN tahun 2022. Nah, ini ya peta persaingan 2022. Tahun lalu, tahun 2023, jumlah peserta SKD-nya adalah 7.985 orang. Dan waktu itu yang diterima adalah 1.000 orang. Artinya persaingannya cuma 1:8, dari 8 orang dibanding 1. Nah, semakin
kecil, ya, jumlah orang, ya, ini jumlah orangnya 8 orang, kemudian 8 banding 1, artinya makin kecil juga nilai yang dibutuhkan untuk lolos tahap berikutnya. Nah, waktu itu 2023 tahun kemarin hanya 416 itu sudah lolos ke tahap kesamaptaan, ya. Nah, itu ya. Dengan kata lain, dari 3 tahun berturut-turut ini kita bisa melihat bahwa semakin besar kuota, maka semakin besar pula peluang kalian untuk lulus. Kenapa? Karena nilai yang dibutuhkan di tahap SKD itu lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat di tahun 2024. Ini tahun 2024 ini ya. Salah ketik ya. Di tahun 2024 ini kita tahu yang lolos tahap SKD adalah 7.845 orang. Nah, dengan kuota untuk mahasiswa reguler adalah 417 orang. Artinya persaingannya adalah 1:18. Dari 18 orang diambil 1 orang. Jadi kalau kita ambil asumsi di tahun 2022 tadi bahwa tingkat persaingan adalah 1:14, dari 14 orang diambil 1. Nah, waktu itu untuk lulus adalah skornya 428. Nah, maka kita bisa mengasumsikan bahwa tahun ini supaya kalian aman untuk lolos ke tahap berikutnya, usahakan dapat skor 445. Ini nilai aman ya. Nah, bukan berarti kalau 440 tidak lulus, tapi sepertinya kalau kalian cuma dapat skor 428, itu berat untuk lolos ke tahap berikutnya. Jadi harus di atas 440. Jadi nilai aman, titik amannya menurut Abang adalah 445. Nah, jadi kalau nilai kalian 445, udahlah kalian bisa mempersiapkan diri untuk tahap ke berikutnya, psikotes dan kesamaptaan, ya. Nah, itu. Dan Abang berharap kita berdoa semua bahwa adik-adik semakin semangat untuk belajar, usahakan supaya sukses di SKD-nya. Satu hari minimal membahas 100 soal ya. Semakin banyak soal yang kalian bahas, semakin banyak pula bentuk soal SKD yang bisa kalian pelajari, maka peluang kalian untuk bisa menjawab soal pada SKD 2024 ini akan semakin besar, dan peluang kalian untuk lolos juga semakin besar ke tahap berikutnya. Dan jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetap meminta restu kepada orang tua kalian agar jalan kalian mudah untuk lolos ke tahap berikutnya dan akhirnya menjadi bagian dari PKN STAN 2024. Nah, demikian. Nah, Abang dari Bimbel Stanford Learning Center yang berpusat di Medan. Kalau ada yang tanya-tanya atau ingin bertanya tentang PKN STAN, itu bisa hubungi nomor WA Bang ya. Nah, ini nomor WA Bang. Atau ingin bertanya-tanya tentang Bimbel Stanford Learning Center, juga bisa menghubungi nomor ini. Nah, sekian. Mudah-mudahan adik semua sukses ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.